Tingkah pecicilan dan menghamba pada konten yang dilakukan YouTuber Ria Ricis akhirnya menuai badai. Banjir cacian dan hujatan menghujam karena Ricis dan suaminya Teuku Ryan dinilai ceroboh mengajak anaknya Moana yang masih bau kencur main di arena jet ski yang ekstrim, bahkan tanpa pengaman. Sejoli ini tidak memikirkan efek psikologis hingga bahaya yang akan menyertainya. Tapi bukan Ricis namanya jika tidak santai menghadapinya. Ia mengaku memang demi konten dan dokumentasi pribadi karena profesinya sebagai YouTuber. Jawaban santai itu sontak makin membuat publik kian marah. Hingga sejumlah pemerhati anak angkat bicara. Lantas bagaimana reaksi warganet dan juga pemerhati anak? Bagaimana pula pro kontra di kalangan selebritis? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kontroversi Ricis yang mengajak Moana naik jet ski hingga banjir caci maki. Dalam berita artis ternama, Barista. Asyik naik jet ski bareng suami saat berlibur ke pantai, YouTuber Ria Ricis malah banjir caci maki di jagat maya. Ujaman caci maki dari derasnya komentar pedas netizen dipicu tingkah pecicilan dan super nekat Ria Ricis yang asyik mengabadikan momen naik jet ski bersama sang suami Teuku Ryan dengan melibatkan anaknya yang masih berusia 5 bulan, Cut Raifa Moana. Pada foto-foto yang beredar tanpa dosa, pasangan muda yang baru dikaruniai anak tersebut terlihat asyik mengajak Moana naik arena ekstrim. Bahkan Moana ditenteng di atas tanpa mengenakan pengaman sambil asyik berfoto Ria tanpa risih. Sontak tingkah gegabah ini mengundang reaksi dari warganet. Keren! Yuhu! Aku peluk Papa Ian! Let's go! Moana jangan bengong, ini lagi di air! Jangan bengong dong saya. Wuhu! Kebut! Wuhu! Let's go ayah! Papa Ian, sukai para Moana, ibu Ici! Ekstrim! Lu diam aja. Moana reaksi apa kek? Rambut aja yang jingkrak doang. Saya tahu lewat tayangan televisi bahwa Ria Ricis ini kan YouTuber kan begitu ya. Jangan sampai itu ada kesan mengeksploitasi anak itu. Saya aja menonton itu ya ketika ayah dan ibunya bawa jet ski itu, anak itu di tengah. Saya nggak tahu karena itu dikaburkan. Apakah itu anak dalam keadaan mencekam atau tidak? Saya aja khawatir kalau itu terjadi sesuatu. Siapa yang akan menolong mereka? Apakah orang yang mengambil kamera itu, video itu yang akan menolong? Nggak mungkin. Karena kecelakaan akan terjadi pada saat-saat tertentu. Itu yang saya khawatirkan. Komnas Perlindungan aja khawatir terhadap itu. Kalau itu hanya untuk konten, itu adalah eksploitasi. Saya harus tegas katakan itu dan hentikan. Bahwa setiap anak punya hak untuk memanfaatkan waktu luang dan rekreasi. Tapi ya ada batasan-batasan usianya. Apakah 5 bulan itu sudah layak dan sebagainya? Menurut saya itu belum menyadari bahwa dia itu berkeinginan untuk menikmati seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya dan ibunya. Belum. Jadi jangan dieksploitasi, itu loh maksud saya ya. Apalagi dia banyak orang yang pro dan kontra dan sebagainya, itu juga adalah hal yang tidak layak untuk dijawab. Karena itu kritik dari masyarakat dan menyayangi anak, termasuk Komnas Perlindungan Anak karena menyayangi kan. Kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Kita melihat itu aja cemas, sekali lagi saya cemas. Tanpa pakai pelampung, dengan kecepatan tinggi, ibunya teriak-teriak, anaknya teriak-teriak nggak? Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Ibunya yang terpuaskan, ibunya aja teriak-teriak karena mungkin terlampau kencang jet ski-nya kan? Kita nggak tahu kan? Tapi dari tayangan itu saja bahwa Komnas Perlindungan Anak juga cemas terhadap itu. Kalau terjadi kecelakaan bagaimana?
Sejumlah pemerhati anak ramai-ramai mengecam, bahkan artis sensasional Nikita Mirzani ikut memberi tanggapan pedas kalau Ricis belum siap punya anak, jangan buru-buru hamil. Yang mengejutkan rupanya sejumlah media asing juga ikut menyorot tingkah gegabah Ricis yang mengajak Moana naik jet ski. Beberapa media asing bahkan menjadikan aksi nekat Ricis sebagai headline. Bawa anaknya naik jet ski, apa yang ada di panggung? Wah itu menurut gue. Wow. Gue punya anak 3 ya, gue nggak pernah loh naik jet ski sama anak gue masih bayi begitu cuma dipegang begini doang. Kenapa dia nggak pakai pengaman? Iya. Dan kenapa lu dengan santainya pakai bawa handphone ngomong, ih kok? Abis dia bukan artis menurut gue, dia kan YouTuber. Influencer sih. Ya kan, beda jatuhnya. sama artis. Apalagi suaminya bilang gini, ih kok kamu nggak apa gitu, dia bilang. Gue ngeliat sih di Instagram sama di TikTok. Itu kalau lo tanya gue sebagai parents yang gue sayang banget sama anak-anak gue menyayangkan banget ada video itu. Jet ski itu bukan permainan. Itu bukan pemain, anak gue aja yang umur 7 tahun ini ya, itu pakai pengaman loh semua. Iya. Itu Arkana waktu itu juga main jet ski sama gue nggak berani ngebut, bener-bener yang sepelan mungkin dan itu pakai pelampung, pakai semuanya. Parah Jet ski itu high speed, udah gitu ombak, udah gitu alam, lo nggak pernah tahu isinya apa tuh di bawah. Amin, ya. Tiba-tiba kalau yang ngebut gitu kan, tiba-tiba naik kecemplung. Iya, kecepluk. Ayo. Dia nggak mikirin jangka panjang, gitu itulah lagi, makanya kalau belum siap punya anak, jangan bunting. Kalau belum siap Orang tua bawa jet ski dengan anak yang 5 bulan dengan kecepatan tinggi nggak biasa itu, tidak lazim itu. Sedangkan anak untuk berenang di kolam renang yang kedalamannya tidak sesuai dengan anak, kita udah takut. Ini siapa yang nggak nonton itu merasa cemas, gembira, ketawa-ketawa? Oh janganlah. Entah apa yang ada di benak Ricis dan Rian, bagaimana mungkin ia bisa memutuskan mengajak putrinya yang masih seumur jagung ikut dalam arena yang bisa saja mencelakai putrinya. Bahkan bisa membuat si kecil mengalami traumatik karena medan arena ekstrim. Meski deras pemberitaan, YouTuber penghamba konten ini di beberapa kesempatan wawancara atau talk show hanya menanggapinya enteng sambil tertawa lepas. Berat stangnya. Mana? Masih ada? Udah ngantuk. Naik KTP kok ngantuk. Ini nih. Makasih ya Mona udah kerja sama dengan baik. We love you Mona. Ibu akan melindungi Mona 24 jam. Sebisa ibu. Ibu akan terus melindungi Mona. Mona jangan takut ya. Insya Allah semua di sini bayi-bayi juga aman. Bagus. Tunggu jatuh. Rasanya jatuh. Aman-aman, yuk. Bisa-bisa aku naik KTP ngantuk. Muak. Lepas dari apapun kekurangan kita sebagai orang tua, tapi kan setiap orang tua itu punya insting melindungi anaknya. Ricis itu kan ibu yang baik gitu kan, gitu, yang sayang sama anaknya, pasti punya insting untuk melindungi, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu diedukasi gitu. Makanya saya waktu itu sempat nge-DM Ria Ricis untuk mengajak berdialog, sharing, ingin mengajak berdialog baik-baik. Dan masalahnya kan video tersebut juga yang kita harus pikirkan adalah impact-nya juga kan untuk masyarakat. Ada tanggung jawab moral juga kan ketika kita memposting sesuatu. Karena waktu di vlog juga di openingnya kan aku udah bilang kan, aku udah dialog kayak ini pasti nanti kejam Ria Ricis bla bla bla. Aku lihat istri aku nggak pernah keras sama anaknya, malah dia membuat ke anak aku tuh yang baik, dan alhamdulillah baik sekali untuk istriku mengajarkan anaknya. Kenapa tidak di kolam renang aja? Jadi ya bikin, ciptakan, beli dari luar negeri kalau dia punya uang banyak, seperti ada jet ski itu tetapi di lingkungan rumah atau disewa ke kolam renang dan sebagainya, itu adalah mendidik. Tapi kalau yang seperti itu ya, waduh, saya aja melihat tayangannya itu, Bung, saya itu cemas. Gak pakai penampung lagi. Dan apalagi ada lagi yang dikabarkan naik apa tuh? Ya itu berarti demi konten kan?
Bukan demi hak anak untuk mendapatkan hak waktu luang, menikmati waktu luang dan rekreasi kan? Bukan kan? Karena masih 5 bulan loh. Itu isi sikap Komnas Perlindungan Anak, hentikan itu. Dari KIS hentikan mengeksploitasi anak kalau itu hanya untuk tujuan konten. Ketika gelombang kritik dan kecaman mulai deras, Ricis dan Rian tampaknya mulai terpojok. Pasangan muda-mudi yang dipertautkan cintanya melalui aplikasi perjodohan ini kemudian meminta maaf. Bahkan mengaku kapok melakukan hal serupa. Tapi lagi-lagi warganet tak yakin jika permintaan maaf Ricis tulus, apalagi diselingi tingkah pecicilan. Kita selalu ambil kok yang kira-kira Itu tadi, insting melindungi anak, ya kan? Keselamatan itu ya mencegah lebih baik kan? Gitu, mencegah itu lebih baik gitu. Itu yang saya utamakan itu pencegahan. Jadi harus berpikir untuk kalau kita ingin melakukan sesuatu yang ingin melibatkan anak, tentunya harus menomorsatukan lah hak anak, ya kan, kepentingan anak itu yang nomor satu, bukan kepentingan kita, bukan kesenangan kita, anak gitu. Apalagi kalau anak-anak yang masih usia yang masih rentan banget ya, masih baby begitu. Iya begini ya, kalau kita lihat konteks konvensi hak anak itu merupakan hak anak untuk mendapatkan kesempatan berrekreasi pada waktu luang. Betul itu hak anak. Tetapi ada batasan usianya. Hingga video naik jet ski di salah satu pantai Pulau Dewata viral, Ricis dan Rian moh menemui awak media. Bahkan ketika tim barista sambangi hanya sang kakak Oki Stiana Dewi. Namun dai kondang ini pun ogah merespons isu panas yang menerpa sang adik. Itu aja aku nggak jawab itu. Sebaliknya, Oki justru lebih nyaman mengulas soal liburan Ricis Rian yang mengajak keluarganya, terutama mengajak putranya Sulaiman berlibur ke Pulau Dewata. Jadi ketika berada di Amerika, itu Masya Allah saya berterima kasih kepada Ricis dan Cindy. Karena Sulaiman itu diajak jalan, dan itu untuk pertama kalinya diajak jalan keluar yang jauh, kan ke Bali ya. Lumayan lah, maksudnya naik pesawat 2 jam gitu kan dari Jakarta. Untuk Sulaiman, karena Sulaiman tuh nggak pernah pergi kemana-mana. Sulaiman itu kehidupan Sulaiman rumah sakit, rumah Ricis, dah itu. Jadi ketika kami ke Amerika nggak bisa ajak Sulaiman juga, dikarenakan kami tuh setiap 3 hari pindah state lagi, pindah kota lagi naik pesawat dengan cuaca dingin yang minus gitu. Jadi belum berani untuk mengajak Sulaiman, tapi alhamdulillah dari Ricis dan Cindy yang bisa menjaga Sulaiman, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka karena Sulaiman dalam keadaan sehat dan bahagia gitu. Selaku pendakwah dan seringkali memberi tausiah ihwal parenting kepada kaum ibu-ibu, Oki justru tak bisa memberi penilaian apakah tingkah sang adik layak atau tidak. Pertama saya nggak tahu keadaannya karena waktu itu kita di Amerika dan sebagainya. Kedua ya kami pasti antar anggota keluarga saling mengingatkan dan menasihati satu sama lain. Pertama-tama intinya ketika, ini juga nasihat buat saya, ketika kita sudah memilih untuk bekerja di sebuah bidang yang banyak orang lain lihat, maka harus siap. Maka tentu saja ini menjadi sebuah anugerah dari Allah di satu sisi, alhamdulillah, dan kemudian banyak-banyak berterima kasih. Kenapa? Karena ketika banyak orang yang melihat, banyak orang yang peduli gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk ini juga untuk saya pribadi sih, ketika alhamdulillah ketika ada yang menegur atau ada yang mengingatkan, itu sangat berterima kasih sekali, karena kadang-kadang kita memerlukan memang kami ini, kita ini, siapapun yang bekerja ketika di mana bidang dilihat oleh orang banyak, ketika ada yang mengingatkan, menegur, maka harus berterima kasih, karena pastinya menegur itu adalah tanda dari kepedulian. Jadi kalau kita mau mengajak anak beraktivitas tuh yang harus kita perhatikan adalah aktivitasnya ini bisa disesuaikan dengan usia anak kita. Itu penting, itu yang pertama. Karena kan permainan itu kan sejatinya kan untuk membuat bonding dengan orang tua gitu ya. Kemudian juga merangsang motorik halus, motorik kasar, juga perkembangan psikis dari si anak gitu. Jangan sampai yang tadinya niatnya untuk supaya anak ini happy, adanya bonding, akhirnya menjadi celaka atau tidak safety ya.
ya ketika permainannya tidak sesuai dengan usianya. Nah kalau tadi dengan pertanyaan gimana anak usia di bawah 12 bulan gitu dengan permainan yang ekstrim, itu tidak cocok ya gitu, karena memang permainan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan usianya anak kita gitu. Kenapa? Karena tentu tingkat keamanannya yang harus kita perhatikan. Kemudian kalau dari sisi psikologisnya itu khawatirnya permainan yang terlalu ekstrim itu bisa menyebabkan si anak trauma gitu, walaupun mungkin anak belum bisa mengekspresikan ya, karena kan anak-anak usia 12 bulan itu kosakatanya masih terbatas ya, belum bisa kayak orang dewasa yang bisa mengekspresikan takut gitu, atau dia nggak suka atau senang gitu. Memang mimiknya hanya kalau nggak tertawa ya menangis gitu kan, kalau apalagi anak-anak yang masih kecil sekali ya gitu. Jadi memang harus diperhatikan tingkat keekstrimannya. Semakin ekstrim tentu tidak disarankan. Ricis memang ogah bicara di depan juru warta. Tapi sejak video itu viral di acara talk show berbayar, ia justru hadir menjelaskan duduk perkara liburan sambil mengajak naik jet ski Moana. Ia terang-terangan mengaku membuat konten dan dokumentasi pribadi, apalagi sesuai profesinya sebagai YouTuber. Dengan tanpa beban ia mengakui memang mengabadikan dokumen pribadinya sebagai konten sebab ia bukan penyanyi. Kayaknya banyak Saya tidak akan memberikan sanksi apapun karena kita tidak punya kewenangan memberikan itu. Tapi teguran iya, karena itu kewajiban Komnas Perlindungan Anak. Teguran itu tidak mau dilaksanakan oleh Ria Ricis, terserah. Karena kita tidak boleh memaksa. Tetapi mengingatkan terus demi kepentingan terbaik anak, itu adalah kewajiban kita. Gaya Ricis yang pecicilan ini memang kian memancing reaksi dari warganet. Tak terkecuali pro kontra datang dari kalangan selebriti. Bahkan psikolog anak hingga Komnas Anak angkat bicara menilai langkah Ricis gegabah dan bisa menyebabkan efek trauma pada anak. Saya pikir pilihan apapun yang dilakukan oleh orang tua ya, untuk mengajak anaknya bermain gitu ya, selama orang tua tahu resiko, selama orang tua tahu bagaimana untuk menjaga keselamatan dan keamanan anaknya sih sah-sah aja gitu. Mungkin kita melihat mereka terlalu ekstrim karena kita tidak terbiasa dengan sesuatu yang ekstrim. Jadi normal abnormal itu tidak bisa kita generalisasi. Kacamata kita yang tidak berani untuk melakukan hal itu, kita bisa melihat hal itu sebagai atau menilai itu sebagai suatu hal yang abnormal. Tapi orang-orang yang mungkin sama suka sesuatu yang ekstrim gitu, mungkin biasa-biasa aja gitu. Tidak tepat kalau kita melihat bahwa ini salah, ini benar, ini normal, ini nggak normal, ini ekstrim, ini nggak ekstrim. Itu tidak menyayangi anak. Ini 5 bulan, Bung. Saya aja khawatir dia nonton itu. Saya khawatir terhadap itu. Lalu kita biarkan. Enggak bisa. Komnas Perlindungan Anak enggak akan membiarkan anak dalam keadaan cemas. Jadi menurut saya, selama orang tuanya tahu, jadi standar pemikirannya atau standar penilaiannya adalah orang tua tahu resikonya, orang tua tahu bagaimana memberikan perlindungan kepada anak, orang tua tahu bagaimana menjaga keamanan anak. Selama itu dipegang oleh orang tua, apapun yang mereka lakukan sah-sah aja, karena itu kan hak mereka untuk hidup, tanggung jawab mereka untuk melindungi anaknya gitu. Jadi nggak bisa saya sebagai orang tua lain menilai hal itu gitu menurut saya. Karena saya juga mungkin akan memberikan pendidikan, perawatan, pemeliharaan yang berbeda yang dipandang orang mungkin aneh gitu. Jadi saya juga harus menghargai pilihan pola asuh ataupun pilihan cara mereka merawat dan mendidik anak-anak mereka. Jadi yang terpenting menurut saya, kalau dasar hukumnya adalah dasar hukum perlindungan anak, tentu itu adalah hal penilaian yang universal. Kalau saya sih tidak membenarkan ya gitu. Pertama, saya sebagai seorang awam lah ya gitu, saya melihat itu faktor resiko bahayanya lebih tinggi gitu. Walaupun ya alhamdulillah selamat ya dan baik-baik aja. Tapi kalau kita berbicara faktor resikonya itu cukup banyak gitu. Anak bisa mengalami kecelakaan gitu ya, atau anak bisa mengalami trauma atau hentakan. Anak itu kan kalau masih terlalu kecil itu juga nggak betul dihentak ya gitu, atau misalnya terlalu hentakan yang sangat sangat tinggi gitu ya, karena khawatir ntar masih pertumbuhan dan perkembangan gitu. Jadi memang itu kalau saya pribadi melihatnya itu cukup riskan dan khawatir nanti goal untuk mencapai bonding, goal untuk mencapai kebahagiaan itu tidak tercapai kalau nanti anaknya punya trauma, karena akan lebih menjadi PR gitu ya. Nah
Itu yang pertama. Yang kedua adalah khawatir kan dia seorang influencer ya gitu. Khawatir ketika melihat sosoknya bermain seperti itu, membawa anak di usia masih 5-6 bulan gitu kan. Khawatir diikuti oleh para followernya gitu. Nah ini bahaya karena mungkin ya alhamdulillah di mereka baik-baik aja, tapi kan kita nggak tahu kalau follower yang ikutin gitu. Jadi artinya kita juga harus memahami apa konten yang kita buat ini sangat mungkin gitu follower kita mengikuti. Jadi ada tanggung jawabnya. Saya lebih melihatnya dari sisi. Dan resiko yang bisa terjadi ketika anak itu bermain jet ski, yaitu bisa terjadi trauma kepala atau di bagian tubuh yang lain. Fraktur atau patah tulang juga bisa terjadi tenggelam. Dan juga yang udah aku jelasin kemarin, yaitu shaken baby syndrome, di mana bayi itu di bawah usia 5 tahun, terutama kurang dari 2 tahun, itu sebaiknya jangan terkena guncangan yang kuat. Itu main jet ski, ATV, kora-kora, histeria, roller coaster, itu sebaiknya jangan dulu. Berdasarkan European Child Safety Alliance, usia minimal mengemudikan jet ski itu adalah 18 tahun, dan penumpangnya itu adalah 16 tahun. Dan pelampung dan juga helm itu wajib digunakan oleh pengemudi dan juga penumpang. Jadi usia balita itu masih jauh ya bun untuk boleh naik jet ski. So lebih baik mencegah daripada menyesal. Hamil itu memang adalah masa yang tidak mudah, tapi melahirkan juga nggak mudah. Setelah melahirkan, menyusui itu paling nggak mudah. Karena itu luar biasa ya, orang menyusui itu luar biasa. Jadi hal-hal yang seperti menyusui, ASI dan sebagainya kita banyak sharing dengan soal itu sih. Karena Ricis juga punya pengalaman di mana dia bengkak dan sebagainya, demam dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal seputar perasian itu memang sering kita bincangkan satu sama lain. Jadi gini, jadi ibu itu kan nggak ada sekolah formalnya ya gitu. Jadi memang kita tuh menjadi ibu itu kayak langsung masuk kelas, langsung ujian ya, dan ujiannya setiap hari. Jadi untuk para ibu baru ya sangat disarankan banyak baca, banyak belajar, banyak melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Karena anak-anak di usia 0-5, 0-7 tahun itu kan masa-masa golden age ya. Jangan sampai masa-masa itu salah kita memegang anak kita, salah kita mengedukasi anak kita, atau salah kita memberikan stimulus, justru akan menjadi PR berkepanjangan di depannya. Jadi artinya gini, kita harus membedakan ketika sudah menjadi ibu, membedakan kapan kita asik ya, kapan kita seru gitu ya. Namun jangan sampai asik dan serunya kita ini justru mengorbankan ke depannya anak kita gitu. Dan yang harus diperhatikan oleh ibu baru itu tentang parenting bukan tentang pertumbuhan fisiknya aja, tapi pertumbuhan dan perkembangan psikis atau mental itu juga harus diperhatikan. Justru itu yang paling penting, karena apa? Tak terlihat tapi berimpact. Ria Ricis jangan mengeksploitasi anaknya sendiri hanya konten. Sekali lagi, kalau ada niatan karena itu hanya untuk meningkatkan konten, itu adalah eksploitasi. Karena anak 5 bulan itu adalah anak yang sungguh-sungguh harus mendapatkan pelayanan yang baik, tumbuh kembang anak yang baik dan seterusnya. Sekali lagi, Komnas Perlindungan Anak menghimbau kepada Ibu Ria Ricis untuk menghentikan, termasuk pada suaminya. Karena saya melihat videonya cukup menakutkan, saya aja sangat khawatir. Oleh sebab itu, sekali lagi, penuh rasa hormat saya, tidak mengeksploitasi hanya karena konten. Tidak mengeksploitasi hanya karena konten. Aksi kontroversial Ricis sebagai penggila konten tak hanya saat pamer main jet ski saja. Jejak digital menunjukkan ada sejumlah konten Ricis yang kontroversial. Lantas, apa saja deretan kontroversial konten Ricis hingga berbuah kecaman? Adakah aturan seorang YouTuber memposting konten?